Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi ya di video pembelajaran perbankan dasar. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Menurut Kasmir, dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya pada tahun 2012, dia menyatakan bahwa salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara itu adalah dari kemajuan ekonominya. Dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi itu adalah bisnis. Nah, tentu saja tidak ada sebuah bisnis yang dapat beroperasi tanpa membutuhkan dana atau modal usaha sekecil apapun. Nah, kebutuhan dana ini dapat diperoleh perusahaan melalui sebuah lembaga keuangan bank. Lalu, apa itu lembaga keuangan bank? Nah, menurut Kasmir, lembaga keuangan bank itu merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap, mulai dari menyalurkan dana atau memberikan pinjaman, serta menghimpun dana dalam bentuk simpanan. Dan lembaga keuangan itu merupakan semua badan usaha yang berada di suatu bidang keuangan yang melakukan suatu penghimpunan dana, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan yang paling utama dia dalam memberikan biaya investasi pembangunan. Nah, lembaga keuangan itu digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu lembaga keuangan bank atau yang biasa kita sebut dengan bank, dan lembaga keuangan bukan bank. Dalam praktik usahanya, bank terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah bank sentral, yang kedua adalah bank umum, dan yang ketiga adalah bank perkreditan rakyat atau biasa disebut dengan BPR. Bank sentral yang ada di Indonesia itu dilaksanakan oleh Bank Indonesia atau BI. Nah, Bank Indonesia ini sebagai bank sentral yang berfungsi sebagai bank sirkulasi, bank to bank, serta lender of the last resort. Bank sentral dalam melaksanakan tugasnya itu bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai uang. Nah, tugas untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan dalam 3 pilar. Yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga adalah stabilitas sistem keuangan. Dan lembaga keuangan bank yang kedua itu adalah bank umum. Bank umum adalah bank yang memberikan pelayanan seluruh jasa-jasa perbankan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik individu maupun kelompok. Nah, bank umum juga dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah bank umum devisa, dan yang kedua adalah bank umum non-devisa. Bank umum devisa memiliki produk yang lebih banyak dibandingkan dengan bank umum non-devisa. Misalnya adalah dia dapat melaksanakan jasa-jasa keuangan yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri. Dan yang terakhir adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Nah, BPR itu merupakan bank yang melayani masyarakat kecil yang ada di kecamatan maupun pedesaan. BPR ini berasal dari peleburan bank desa, bank pasar, lumbung desa, bank pegawai, dan bank lainnya. Nah, usaha BPR ini dia menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Oke, setelah Ibu membahas secara singkat tentang lembaga keuangan bank, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang lembaga keuangan non-bank beserta jenis-jenisnya. Lembaga keuangan bukan bank itu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Lembaga keuangan non-bank itu melakukan kegiatannya dengan dana yang bersifat jangka panjang. Namun, dalam kegiatan operasinya, lembaga keuangan non-bank tidak diperkenankan menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, maupun tabungan. Dan penyaluran dana biasanya ditujukan kepada masyarakat sebagai sumber dana investasi. Dan jenis-jenis lembaga keuangan non-bank itu terdiri dari yang pertama adalah pegadaian, lalu sewa guna usaha atau yang biasa disebut dengan leasing, koperasi simpan pinjam, asuransi, pasar modal, pasar valuta asing, perusahaan anjak piutang, modal ventura, dan dana pensiun. Lembaga keuangan non-bank yang pertama adalah pegadaian.
Usaha pegadaian itu sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Nah, pegadaian pada saat itu bertugas membantu masyarakat untuk mendapatkan uang dengan jaminan gadai. Nah, usaha ini mula-mula itu dilakukan oleh pihak swasta, namun lama-kelamaan pengelolaannya diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda, yang kemudian dijadikan perusahaan negara dengan nama Dinas Pegadaian. Nah, setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengambil alih Dinas Pegadaian dan mengubah statusnya menjadi perusahaan negara atau PN Pegadaian. Nah, PN Pegadaian kemudian berubah lagi menjadi perusahaan jawatan atau Perjan Pegadaian, dan yang terakhir kemudian hingga saat ini menjadi PT Pegadaian. Tujuan utama usaha pegadaian itu adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan rentenir yang bunganya relatif tinggi. Pegadaian akan memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang-barang berharga seperti emas, perak, intan, berlian, mutiara, mobil, sepeda motor, televisi, komputer, kulkas, mesin jahit, dan lain sebagainya. Dan selain gadai, pegadaian juga memiliki kegiatan usaha lainnya seperti melayani jasa taksiran nilai real barang-barang berharga milik masyarakat, melayani jasa titipan barang-barang berharga milik masyarakat, memberikan kredit kepada karyawan yang memiliki penghasilan tetap, ikut serta bekerja sama dengan pihak ketiga misalnya dalam pembangunan perkantoran. Yang kedua, kita akan membahas tentang sewa guna usaha atau leasing. Nah, anak-anak pernah nggak kredit handphone atau motor atau mobil? Nah, perusahaan-perusahaan yang menawarkan pembiayaan seperti itu adalah perusahaan leasing. Perusahaan leasing atau perusahaan sewa guna usaha itu adalah perusahaan yang kegiatan utama perusahaannya itu memberikan jasa pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Menurut The Equipment Leasing Association, leasing adalah suatu kontrak antara lessor dengan lessee untuk penyewaan suatu jenis barang atau aset tertentu langsung dari pabrik atau agen penjual oleh lessee. Nah, hak kepemilikan barang tersebut tetap pada lessor. Nah, makanya kadang-kadang kalau seandainya orang dia membeli secara kredit motor atau mobil, terus nggak mampu untuk bayar atau ada hambatan, maka barangnya bisa ditarik oleh pemberi sewa itu. Nah, lessee hanya memiliki hak pakai atas barang tersebut dengan membayar sewa dengan jumlah dana dan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Nah, nanti hak kepemilikannya akan menjadi hak si lessee kalau dia sudah melunasinya. Berikutnya adalah koperasi simpan pinjam. Usaha koperasi simpan pinjam itu adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Oleh sebab itu, koperasi simpan pinjam termasuk ke dalam lembaga keuangan. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, bagaimanakah dengan prinsip-prinsip koperasi simpan pinjam? Koperasi simpan pinjam memiliki 3 prinsip utama. Yang pertama adalah swadaya. Maksudnya adalah bahwa koperasi simpan pinjam memperoleh tabungan hanya dari anggotanya saja. Yang kedua adalah prinsip setia kawan. Maksudnya, pinjaman yang diberikan oleh koperasi simpan pinjam hanya ditujukan kepada anggotanya. Dan yang ketiga adalah pendidikan dan penyadaran. Prinsip pendidikan dan penyadaran diarahkan untuk membangun watak. Jadi, hanya yang berwatak baik yang dapat diberikan pinjaman. Untuk sumber dana koperasi simpan pinjam itu dapat berasal dari kekayaan bersih dan pinjaman atau utang. Kekayaan bersih koperasi simpan pinjam itu bersumber dari simpanan wajib, simpanan sukarela, cadangan umum, serta SHU tahun berjalan. Dan pinjaman atau utang koperasi itu biasanya diperoleh dari tabungan, simpanan berjangka, dan pinjaman yang diterima koperasi simpan pinjam. Lalu,
Lembaga keuangan non-bank yang keempat adalah asuransi. Nah, biasanya orang-orang untuk menanggung resiko-resiko yang tidak diinginkan di masa depan itu memerlukan suatu perusahaan yang bersedia untuk menanggung resiko itu. Nah, perusahaan yang bersedia untuk menanggung resiko tersebut adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi itu adalah perusahaan yang kegiatan usahanya melakukan pertanggungjawaban atau pertanggungan terhadap resiko-resiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya. Lalu, apa itu asuransi? Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Usaha Perasuransian, asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Perjanjian antara pihak tertanggung dan pihak penanggung itu tertuang dalam polis asuransi. Nah, dalam polis asuransi itu disebutkan syarat-syarat, hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggungkan, jangka waktu asuransi, serta premi yang harus dibayar. Premi yang harus dibayar itu sebelumnya ditaksir terlebih dahulu dengan nilai risiko yang akan dihadapi. Lalu ada berapa sih jenis-jenis asuransi? Asuransi di Indonesia itu dapat digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama ditinjau dari fungsinya, dan yang kedua adalah ditinjau dari kepemilikannya. Jika ditinjau dari fungsinya, asuransi itu terdiri dari 3 jenis, yaitu asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan asuransi sosial. Asuransi kerugian itu adalah perusahaan asuransi yang usahanya memberikan jasa untuk menanggulangi resiko atas kerugian kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu adalah perusahaan asuransi yang berkaitan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Dan yang ketiga adalah asuransi sosial. Asuransi sosial ini merupakan asuransi yang penyelenggaraannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan sendiri yang bersifat wajib serta di dalamnya terkandung tujuan tertentu dari pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat atau sebagian anggota masyarakat. Sedangkan jika ditinjau dari kepemilikannya, asuransi terdiri dari 4 jenis, yaitu adalah asuransi milik pemerintah, asuransi milik swasta nasional, asuransi milik perusahaan asing, dan asuransi milik campuran. Asuransi milik pemerintah itu adalah asuransi yang sahamnya sebagian besar atau seluruhnya dimiliki oleh pemerintah. Sedangkan asuransi milik swasta nasional adalah asuransi yang sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Dan asuransi milik perusahaan asing adalah asuransi dimiliki oleh pihak asing. Dan yang terakhir, asuransi milik campuran itu merupakan asuransi yang sahamnya dimiliki oleh swasta nasional dan pihak asing. Berikutnya itu adalah pasar modal. Dan apa sih pasar modal? Sebenarnya pasar modal itu mirip seperti pasar pada umumnya, yaitu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal itu berperan dalam berbagai macam aspek. Nah, contohnya adalah yang pertama, dia berperan sebagai intermediasi selain bank. Kemudian, dia memungkinkan para pemodal menginvestasikan dananya pada kegiatan yang menguntungkan. Lalu yang ketiga, memungkinkan kegiatan bisnis mendapatkan dana dari pihak luar dalam rangka perluasan usaha. Kemudian, memungkinkan kegiatan bisnis untuk memisahkan operasi bisnis dan ekonomi dari kegiatan keuangan. Yang kelima, memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh dana lancar atau likuiditas dengan menjual surat-surat berharga yang dimiliki kepada pihak lain.
Lalu, apa sajakah instrumen yang diperjualbelikan di pasar modal? Itu ada saham, obligasi, instrumen derivatif, dan reksadana. Saham itu adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. Dan di perusahaan itu saham terbagi menjadi dua jenis. Itu adalah saham biasa atau common stock dan saham preferred atau preferred stock. Sedangkan obligasi itu merupakan surat perjanjian atau kontrak antar investor dengan perusahaan yang isinya menyatakan bahwa investor telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan. Dan instrumen derivatif itu merupakan instrumen atau efek turunan dari efek utama yang sifatnya penyertaan dan utang. Selanjutnya itu adalah pasar valuta asing. Banyak perusahaan di dalam negeri yang menggunakan bahan-bahan baku dari luar negeri, dan untuk pembayarannya itu perusahaan dalam negeri harus menukarkan uang rupiahnya ke dalam mata uang negara tersebut. Nah, hal ini bertujuan agar nilai dari pembayaran tersebut sama dengan nilai yang dikehendaki oleh negara tersebut. Nah, tempat penukaran uang itu disebut pasar valuta asing. Dalam buku bank dan lembaga keuangan lainnya, dijelaskan bahwa pasar valuta asing merupakan pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun dalam suatu negara. Dan pasar valuta asing berfungsi sebagai yang pertama, dia mempermudah pertukaran valuta asing dan pemindahan dana dari suatu negara ke negara lainnya. Berikutnya, mempermudah dilaksanakannya perjanjian jual beli dengan kredit. Dan berikutnya itu adalah memungkinkan dilakukannya hedging. Apa itu hedging? Hedging itu adalah kesempatan bagi pedagang untuk melindungi diri dari kemungkinan terjadinya rugi, walaupun ia sedang melakukan transaksi. Selanjutnya adalah perusahaan anjak piutang. Nah, banyak perusahaan yang mengalami hambatan-hambatan dalam usahanya. Salah satunya itu adalah jika terjadi atau terdapat kredit yang macet atau piutang-piutang yang belum dilunasi oleh pelanggannya. Nah, hal ini itu harus segera diatasi agar perusahaan tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Untuk mengatasi masalah kredit ini, maka perusahaan perlu menyerahkan kepada perusahaan yang sanggup untuk mengatasinya, dan perusahaan yang sanggup itu adalah perusahaan anjak piutang. Lalu apa sih anjak piutang? Perusahaan anjak piutang atau yang lebih dikenal dengan nama factoring itu merupakan perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau pengambil alihan atau pengelolaan utang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan. Dan menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 /013/1988 pada tanggal 20 Desember 1988. Nah, mengatakan bahwa anjak piutang itu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dan transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Pihak-pihak yang terlibat dalam anjak piutang itu yang pertama adalah kreditor atau klien. Ini merupakan perusahaan yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai kesepakatan yang pernah dibuat. Yang kedua itu adalah perusahaan anjak piutang atau factoring. Ini merupakan perusahaan yang akan mengambil alih atau mengelola piutang atau penjualan kredit debiturnya. Dan yang ketiga adalah debitur. Ini adalah nasabah yang memiliki masalah utang kepada kreditur atau klien. Selanjutnya adalah modal ventura. Saat ini banyak masyarakat yang memikirkan pentingnya investasi untuk masa depan, baik investasi jangka menengah maupun jangka panjang. Masyarakat yang berinvestasi tentu menginginkan investasi yang resikonya itu paling minimal. Apabila resikonya tinggi, itu akan sulit mencari investor yang mau melakukannya. Namun, ada suatu perusahaan yang berani melakukan investasi di mana investasi tersebut memiliki resiko yang cukup tinggi. Nah, itu adalah modal ventura. Tujuan didirikannya modal ventura itu melakukan penanaman modal dalam suatu usaha yang mengandung resiko tinggi. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga keuangan pembiayaan,
Modal ventura itu merupakan badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Jenis pembiayaan yang dilakukan oleh modal ventura itu yang pertama adalah equity financing. Ini merupakan jenis pembiayaan langsung di mana perusahaan modal ventura melakukan penyertaan modal langsung kepada perusahaan pasangan usaha atau PPU dengan cara mengambil bagian saham dari saham milik PPU. Yang kedua adalah semi equity financial, itu merupakan pembiayaan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan PPU. Yang ketiga adalah mendirikan perusahaan baru. Ini perusahaan modal ventura bersama-sama dengan PPU mendirikan usaha yang baru. Dan yang keempat adalah bagi hasil. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan berupa pembiayaan kepada usaha kecil yang belum memiliki bentuk badan hukum PT atau perseroan terbatas. Dan yang terakhir adalah dana pensiun. Pemberian dana pensiun kepada para karyawan itu tidak hanya memberikan kepastian penghasilan di masa depan, namun juga ikut memberikan motivasi kepada para karyawan untuk lebih giat bekerja. Dan apa sih dana pensiun? Pensiun itu merupakan hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dan dana pensiun menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun adalah lembaga atau badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dan jenis-jenis dana pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Dana pensiun digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, dan yang kedua adalah dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi tentang lembaga keuangan bank dan bukan bank sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar dan terus mereview materi yang sudah Ibu berikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.